Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelasnya silakan pimpin untuk berdoa. Sebelum kami memulaikan pelajaran, mari kami berdoa mulai. Sebelum kita mulai, Bapak mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jojo. Kenapa? Apa keterangannya Jojo ini? Apa ini? Kemudian ada yang masih ingat? Ya, pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Momentum. Tentang momentum. Ada yang bilang belajarnya tentang momentum. Oke. Nah, sekarang ada yang masih ingat bagaimana bunyi hukum kekekalan momentum? Mateo, bagaimana hukum kekekalan momentum? Momentum sebelum dan sesudah bagaimana? Sama. Oke, jadi pada hukum kekekalan momentum, ya pada pertemuan sebelumnya kita belajar bahwa ya tidak ada gaya luar yang bekerja pada satu sistem, ya maka jumlah momentum sebelum tumbukan akan sama, ya dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum beserta hukum kekekalan energinya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita di sini kalian diharapkan untuk mampu merancang ya alat sederhana tentang penerapan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Kelompoknya nanti ada kelompok satu ada Novena, Natasha, Denis, Mateo, kemudian kelompok dua ada Cing, Kristo, Kayla, Oke, kemudian kelompok tiga ada Saski, Delwin, Nicholas. Nanti kita akan melalui beberapa tahap seperti biasa. Ini adalah kegiatan pembelajaran kita terdiri dari ada 6, ya ada 6 tahap seperti biasa. Ada penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, kemudian yang terakhir ada penilaian pengetahuan seperti biasa. Penilaian pengetahuan nanti kalian diberikan soal tes formatif. Kira-kira jelas dengan alurnya? Oke, jelas. Kalau jelas, kayak yang Bapak tayangkan dulu video ya tentang conservation of momentum. Oke, misal ini. Nah, kalau satu tadi satu yang terlepas, ya kan? Kalau dua itu. Kalau tiga. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kira-kira tumbukan yang terjadi ini tumbukannya apa? Lenting atau tidak lenting? Lenting. Dari mana tahu lentingnya? Bunyinya karena dia nggak nempel akhirnya. Nah, akhirnya dia tidak nempel. Wih, jago banget bro. Nah, sekarang apakah pertanyaan lagi? Nah, apakah kalian tahu bagaimana dengan momentumnya? Apakah berlaku untuk kekekalan momentum di sini? Iya, berlaku. Kenapa? Oke, yang lain juga bergerak. Nah, kata David, bola yang sebelumnya bergerak menunggu bola yang diam, kemudian bola itu yang diam bergerak. Oke, nah kira-kira seperti itu. Nah, Bapak punya video kedua lagi. Ready. Dennis. Opa Gangnam Style. Jadi, kalian ini adalah Newton's Cradle. Karena Newton's Cradle ini adalah salah satu alat yang menggunakan yang menerapkan prinsip hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Nah, nanti pada kegiatan pembelajaran ini ya kita akan kalian akan mendesain, akan merancang suatu alat yang menerapkan prinsip hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Bapak berikan waktu 3 menit, silakan berkumpul untuk dengan kelompoknya. Oke, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang silakan dibuka dulu munculnya. Di sana ada LKPD, ya hukum kekekalan momentum. Mencari informasi silakan dilakukan di media apapun, YouTube boleh, Google boleh, ya. Nanti silakan kalian lihat dulu, tuliskan dulu. Kira-kira kalian akan membuatnya seperti apa, alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Kemudian desainnya kira-kira yang seperti apa. Oke, kemudian langkah-langkahnya juga kalian buat dulu. Kalian deskripsikan bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Ya, kalian buat rencana dulu.
Alat mana? Kayak gitu. Enggak. Akan diatur di gambarnya langkah-langkahnya Ini, dicatat. dan kau sebutkan bahannya aku catat. Iya, catat di LKPD-nya tadi. Di LKPD-nya. Bukannya sampai sendiri. Terus ini buat apa? Ini juga belakang lagi depannya cuma untuk lihat belakangnya kosong. Di belakangnya ada tembok ini. Kenapa kasih tembok? Nice Nanti kasih tali, Ini apa namanya? ikat kelereng, ikat tali pada Ikat ini. Yang bilang ikat, kan ikat baru dilem. Ikat tali pada kelereng lalu Bahaya banget di sini. Apa namanya? semua. Tali dia bukan ini lem tembak makanya. Aduh, Oh, harus diketatin dong. Bukan diketutin, ini udah ketut dah. Gara-gara ada jarak. Nah mungkin itu tengah aja udah nggak jadi jarak. Makanya tengahnya yuk, pada udah bikin berantak. Berantak kan? Selamat pagi semua. Pagi. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang alat yang kami buat, Newton's Candle. Bola. Jadi pada saat bola di atas, energi potensialnya dalam keadaan maksimal. Kemudian pada saat turun, energi potensialnya decrease. Kemudian saat terjadi tumbukan, energi potensial berubah menjadi energi kinetik, kemudian ditransfer dari satu bola ke bola yang lainnya. Lalu kemudian di sini energi kinetiknya diubah lagi menjadi energi potensial. Dan bola ini akan bergerak, namun tidak setinggi pada bola yang awalnya karena ada beberapa energi yang hilang. Seperti hilang menjadi suara, panas, dan bisa juga karena adanya hambatan udara. Hukum kekekalan momentumnya terjadi pada satu bola. iya. Tadi jelaskan ketika satu bola diayunkan berapa bola yang naik? Jika satu bola yang diayunkan, bola yang mengayun di ujung akan satu juga. Kalau dua, Kalau dua di ujung akan dua juga. oke, berarti ini menunjukkan hukum kekekalan momentum berlaku. Jadi menurut kelompok kami juga bagus, bisa menyampaikan pendapat dan hasil observasi kalian dengan bahasa dan retorika yang baik. Lalu juga kalian menggunakan bahasa yang santun. Lalu bisa dilihat kalian percaya diri ya dalam presentasikannya. Dan yang terakhir kalian juga bisa menjelaskan prinsip-prinsip kekekalan momentum. Jadi Oke, ini merupakan hasil proyek yang sudah kita buat. Nah, oke. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kekekalan momentum dan juga perubahan energi yang terjadi pada alat ini. Jadi pertama saat saya menarik bola kelereng ini, bisa dilihat ini berarti energi potensialnya itu bisa dibilang yang maksimal. Dan saat terkena dengan bola kelereng lainnya itu energi potensial itu berubah menjadi energi kinetik, dan saat bertumbukan itu dimana prinsip momentum itu terjadi. Nah nanti energi kinetiknya akan tersalurkan dari satu kelereng ke kelereng yang lain sampai ke akhir kelereng yang terakhir ini. Karena itu jadi energi kinetiknya pada kelereng terakhir akan berubah menjadi energi potensial lagi. Namun biasanya kalau kita giniin, kita uji coba, tingginya itu tidak setinggi dengan yang pertama. Itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi energinya itu tidak sepenuhnya berubah menjadi energi potensial, melainkan juga berubah menjadi energi suara ataupun ada faktor air resistance dan sebagainya. Lalu itu saja.
Mungkin kesulitan yang kita hadapi selama membuat proyek kali ini adalah untuk memastikan bahwa kelerengnya itu sejajar. Itu karena itu akan mempengaruhi hasil akhir dari tumbukan ini. Gitu aja. Sekarang silakan dari kelompok mana? Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 Sabski. Komunikatif kita kasih nilai 4 karena mereka udah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar juga, terus pakai kalimat-kalimat yang efektif, terus percaya dirinya juga tadi keren banget, sama pesan prinsipnya udah bagus banget. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, ada yang bisa sebutkan kelebihan dari alat yang kalian pakai seperti apa kelebihannya? Tadi hanya menyebutkan kelemahannya, kekurangannya. Kelebihannya? Desainnya bagus. Oke, sekarang coba Sabski, gimana tadi? Barangnya dari barang yang bisa kita dapati sehari-hari. Oke, barangnya bisa didapat di kehidupan sehari-hari, murah katanya. Iya. Kemudian apalagi tadi bisa didaur ulang. Kemudian desainnya gimana? Kelebihannya desainnya unik ya, berbeda. Kalian bisa membuat desainnya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian sekarang kita akan melakukan tahap akhir, yaitu tahap evaluasi ya, tahap evaluasi pengalaman belajar. Silahkan sekarang dibuka moodle-nya, kalian akan mengerjakan soal evaluasinya. Halo, semuanya sudah selesai semua? Oke, nah kalau sudah, berarti sekarang tinggal tahap melakukan refleksi. Oke, seperti biasa kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Di sana Bapak sudah menyiapkan ada jurnal refleksi siswa, kemudian ada angket untuk kalian isi dengan belajar. Ya, silakan kalian isi. Bapak berikan waktunya kurang lebih 10 menit. Ya, silakan diisi mulai dari sekarang. Oke, baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan dikumpulkan, silakan disubmit di Moodle-nya. Kemudian, ya tadi untuk LKPD-nya, ya laporan proyek kalian juga dikumpulkan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan topiknya pada jenis-jenis tumbukan. Nanti dibaca di rumah ya, sambil dibaca bahan-bahan bacaannya. Kemudian kalau tidak ada, kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah sangat luar biasa hari ini ya, proyeknya bagus-bagus semua, sudah semua. Oke, sebelum kita akhiri karena kita mulainya dengan berdoa, silakan ketua kelasnya pimpin untuk berdoa. Pasti boleh. Sebelum melanjutkan ke yang selanjutnya, mari kita berdoa dulu. Terima kasih ya untuk partisipasinya selama ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Halo, nama saya Jonathan. Kemarin udah diajarin Pak Is tentang Newton's Cradle dan melakukan proyek Newton's Cradle. Dan saat melakukan proyek itu, Pak Is tuh orangnya pengertian, dapat membantu saat ada kesalahan atau keluhan, dan dapat menjelaskan masalah-masalah yang terdapat di proyek kita dengan baik dan mudah dimengerti. Hello, my name is Christopher Clement Sukardi. Yesterday, in physics class, we studied momentum, the conservation of momentum and energy in certain collisions using project-based learning by making Newton's Cradle. I was very happy yesterday doing that. It was very fun. Selamat pagi semuanya, nama saya Steven. Kemarin kami sekelas ada mempelajari tentang hukum kekekalan momentum oleh Pak Is. Cara mengajar Pak Is sangat seru karena kami bukan hanya belajar secara individu tapi secara kelompok. Terlebih lagi kami juga belajarnya bukan hanya dari teori tapi juga praktik. Jadi lebih seru aja gitu. Pak Is juga orangnya asik. Hello everyone, my name is Novenda. So at the past few lessons we've been studying about conservation of energy and conservation of momentum. We also did a project to make a Newton's Cradle. So we did it in a group and it was really fun. It was interesting and I think it was an innovation thing for us to do. Moreover, Pak Is always teach us in a really good way. He is passionate enough to answer all of our questions and never hesitant to answer it. So it was really great and amazing.